Oke, hari ini kita akan mensimulasi tentang optimasi, uh, design optimization bab 11. Contoh kasusnya adalah profil L ini. Profil L ini dengan dimensi seperti ini, ya, dengan ketebalan 2 mm, kita akan mereduksi beratnya 60%, kemudian ketentuannya adalah maksimum deformation-nya, total deformasi maksimumnya adalah 0,3 mm. Itu. Maka kita akan melakukan seperti itu. Kita akan ikuti ini. Yang pertama kita buat seperti ini, gambar strukturnya dibebani di sini, kemudian diberi ditumpu di sini fix, kemudian dibebani di sini. Kemudian kita lihat hasil optimasi topologinya. Jadi yang pertama di optimasi topologi, setelah tahu strukturnya, kemudian kita adopsi struktur ini menjadi seperti ini. Kemudian kita beri parameter-parameternya. Dalam contoh ini, yang menjadi parameternya, yang menjadi variabelnya hanyalah desain ini, variabel ini, ya, ketinggian ini dan ketinggian ini. Jadi ada dua desain variabel. Contoh ini contoh saja. Kalian bisa menggunakan yang lainnya sebagai desain variabelnya. Terus kemudian kita buat modelnya. Nah, ini kita analisa strukturnya. Misalnya kita analisa deformasinya, total deformasinya. Total deformasi itu kemudian kita jadikan parameter outputnya yang akan kita amati, dan juga beratnya yang akan kita amati. Beratnya ini kita minimizing, kita kecilkan beratnya, kita cari berat yang minimum, dan deformasinya ini jadi constraint-nya, jadi batasannya. Jadi total deformasinya tidak lebih dari 0,3 mm. Setelah itu kita set proses optimasinya. Kita gunakan yang ada di program. Nah, setelah itu kita akan dapatkan ini design of experiment-nya menggunakan face-centered central composite design. Metodenya menggunakan response surface method. Terus kemudian kita dapatkan desain-desain ini, responnya, kita dapatkan desain optimumnya ini. Kemudian kita update desain optimum itu terhadap current design, sehingga kemudian desain yang ini, yang terakhir ini sudah diupdate dua parameter desain itu, ketinggian ini dan ketinggian ini tadi yang dijadikan variabel desainnya, sehingga ini sudah diupdate. Begitulah prosesnya di sini di program ini, ya. Oke, kita akan mulai programnya, dimulai dari membuat profil ini, ya. Kita launch, itu adalah shape optimization. Jadi kita akan melakukan proses topologi optimization-nya dulu ini, ya. Setelah itu engineering data kita tidak perlu. Terus kemudian kita langsung ke sini saja, ke geometri. Kita klik kanan, kita launch geometri modeler. Ya, unitnya milimeter. Kita pandangan depan, sketching, kita buat line-nya dari sini, 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 ini. Oke. Sudah, terus kemudian kita betulkan dimensinya. Horizontal antara ini ke sini, di sini. Terus kemudian ini ke sini, di sini. Terus kemudian ini ke sini. Oh, belum kena.
Oh, ini masih horizontal. Kita ke vertikalnya. Oke. Vertikal antara ini ke sini, di sini. Terus kemudian ini ke sini, di sini. Oke, kita betulkan dimensinya. Yang ini adalah 15. Kemudian ini adalah 35. Oke. Yang ini, oh sorry. Yang ini adalah 35 juga. Oke. Terus kemudian yang ini adalah 15. Oke. Ya. Seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita extrude 2 mili. Nah, ini kita apply, kita extrude 2 mili. Oke. Generate. Ya, kita sudah punya itu. Modelnya sudah. Kemudian kita generate meshingnya. Kita tutup. Kita generate modelnya. Ya. Kita cari apa? Kita ke model terusan. Launch modelingnya. Kita meshing, mesh size-nya di sini 1 mm. Ini sudah. Oke. Kita ini materialnya kita assign. Ini materialnya adalah pilih yang ada saja. Terus kemudian kita insert sizing-nya. Sizing-nya ya kita pilih semuanya. Nah, ini kita pilih apply ya. Mesh size-nya 0,001 1 mili. Ya, 1 mili. Nah, saya lihat dulu. Ya, 1 mili sizing-nya. Oke. Terus kemudian kita bisa generate mesh. Oke, kita sudah meshing. Terus kemudian kita bisa apply boundary condition-nya. Ini insert fix support. Fix support-nya ada di atas sini, ya, itu apply dia fix support. Kemudian kita insertkan force-nya. Force-nya ada di edge bawah. Kita pilih edge-nya, rusuknya ini, ya. Oke, apply. Force-nya itu dalam komponen searah sumbu Y, dia minus 300, minus karena sumbu Y negatif 300 Newton ke bawah, begitu. Oke, setelah itu karena ini shape optimization, jadi solusinya adalah shape finder. Kita klik di shape findernya. Target reduksinya kita akan mereduksi sampai 60%, ya. 60%. Oke. Kita reduksi sampai 60%, terus kemudian kita solve seperti apa kalau kita reduksi 60% dengan beban seperti itu, kita solve. Oke, ini bentuknya seperti ini. Ketika kita ini hasil topologi optimization-nya, bentuk permukaannya seperti ini. Inilah shape yang kita adopsi kemudian untuk kita bikin konsep dari rancangan struktur seperti ini, ya. Oke, singkat kata, kita akan sampai punya struktur seperti ini, ya. Kita bandingkan dengan yang ini. Kita
strukturnya seperti ini, ya. Nah, maka hasil dari topologi optimization ini kita tiru, kemudian kita tutup topologi optimization-nya, kita buka modul statik struktural, kita buat yang seperti ini, kita analisis statik strukturalnya. Itu sehingga topologi optimization ini hanya membawa kita kepada konseptual design seperti apa struktur yang hasil topologi optimization itu. Oke. Nah, setelah itu kita bisa selesai ini, kita tutup. Kita tutup. Kita buat new karena kita sudah selesai, kita sudah adopsi itu. Kita yang baru ini tidak bisa disimpan misalnya begitu. Nah, sekarang kita akan membuat struktur yang seperti ini. Nah, kita akan analisa statik strukturalnya. Oke, kita akan buat itu. Membuat geometrinya banyak ini. Nah, akan lumayan sehingga kita satu-satu. Oke, kita launch statik struktural ini ke sini. Materialnya pakai material yang ada, terus kemudian kita launch geometry modeler. Oke, nah kita setting unitnya milimeter. Terus pandangan depan saja, terus kita melakukan sketching seperti itu. Oke, kita mulai dari yang sederhana dulu. Misalnya kita mulai dari yang atas ini, sini ke sini, ini ke sini, sini ke sini, ke atas sini. Oke, saya cari vertikalnya, nanti kita constraint vertikal kalau dia tidak vertikal. Ini ke sini, ini ya kalau dia tidak vertikal, nanti kita constraint vertikal. Ini ke sini. Oke, yang ini tidak vertikal, kita constraint vertikal. Oke, ini ya sudah. Seperti itu, maka kita kemudian betulkan dimensinya. Dimension horizontal antara ini ke sini. Di sini apa saja yang horizontal? Horizontal adalah dari titik ini ke titik ini di sini. Oke, dari titik ini ke titik ini di sini, itu yang horizontal. Kemudian vertikalnya, oke, vertikalnya vertikal adalah dari sini ke sebentar ke sini dari tidak kena. Nah ini, terus kemudian dari sini ke sini, ya ke sini, sudah. Apalagi, oh ini dari sini ke sini, ke sini. Oke, itu sebentar. Oke, kemudian kita betulkan dimensi-dimensinya. Oke, ini adalah 15 ya. 15, struktur yang tadi memang 15. Terus kemudian ini 25. 25 kah? Ya, 25. Oke. Terus kemudian itu 25. Terus kemudian ini 10 ya, 10. Terus kemudian ini 25.
10. Ini 2. 2. Oke. 2, 10. Oke. Saya pikir itu dimensinya. Dia menghubungkan itu. Oke. Nah, ini kemudian tinggal dalamnya. Interiornya. Kita draw lagi. Sekarang kita buat kotak rectangle dari sini ke sini. Gitu, terus kemudian kita betulkan letaknya dan dimensinya. Dimensi horizontalnya dari sini ke sini, di sini, terus kemudian dari horizontal sini ke sini, di sini, terus kemudian vertikalnya, oke. Vertikal dari sini ke sini, di sini, dan vertikal dari sini ke sini. Oke, kita taruh di sini. Kita betulkan, kemudian dimensinya. Ini dimensinya 10. Oke. Ini dimensinya 2. Oke. Ini juga 2. Oke. Terus kemudian lagi ini adalah 20. Oke, seperti itu. 20 dia kok ya. Ini 22. Oke, berarti yang sana kurang dimensinya. Oke. Yang satunya kurang dimensi. Kita belum memberikan dimensi vertikal ini. Dari sini ke sini. Nah, ini. Ini adalah 20. Oke, ya seperti itu. Oke. Kemudian yang bawah, interior yang bawah kita buat dari line. Nah, sini horizontal. Ini. Kemudian ini ke sini, ini horizontal juga, ini ke, bentar, saya cari titik endpointnya ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita betulkan dimensinya, dimensi vertikal. Oke, vertikal antara ini dengan ini. Dia di sini, antara ini dengan ini, dia di sini, vertikal itu oke. Terus kemudian jaraknya, distance-nya antara ini dengan ini, begitu. Terus kemudian antara ini dengan ini, begitu ya. Terus kemudian kita mungkin constraint paralel, ada paralel enggak? Paralel antara ini dengan ini, dia paralel. Ini dengan ini, dia paralel. Oke, dia sudah paralel. Terus kemudian kita betulkan dimensinya. Ini 14, dia 2. Oke, terus ini, nah ini juga, oh ini 3. Yang ini 3 mm. Ya, itu. Terus kemudian V12 ini adalah 10. Oke, kemudian satu lagi ini adalah 2. Oke, ya seperti itu bentuknya. Oke, bentuknya seperti ini. Seperti ini. Terus kemudian sebelum di extrude, kita definisikan dulu, kita lihat yang dijadikan variabel itu, kita lihat di bukunya.
Yang dijadikan variabel itu adalah, oke. Nah, ini adalah V15. V15 itu adalah yang ini. Terus kemudian V5. V5 itu adalah yang ini. Jadi, ini latihannya menggunakan variabel V5 ini, dan V15 ini dijadikan variabelnya. Ini. Maka ini ditandai sebagai desain variabelnya. Ada dua ya, kita bisa, ini hanya latihan, kita bisa menentukan variabel yang lain sebagai desain variabelnya. Oke, saya tadi lupa memberikan fillet di sini. Ini ada filletnya. Kita akan ke situ juga. Kita akan memberikan fillet juga. Oke. Oke, kita akan fillet. Fillet modify, fillet, sebentar, berapa filletnya? Filletnya, let me check first. Filletnya 1 mm. Ini 1 mm. 1 mm. Yang di fillet itu adalah ini, ini, oke. Ini ke sini, dan ini. Ini ada 6 fillet. Oke, itu. Oke, kita akan membuat desain variabelnya. Desain variabelnya itu kalau di kita adalah V11. V11 ini kita klik, nah, maka dia akan jadi desain variabelnya. Diberi nama apa itu? Misalnya kita beri nama H1. H1, jadi ketinggian itu kita beri H1 variabelnya. Saat ini dia berdimensi 20, maka kita bagaimana kalau kita turunkan sedikit dari 20, kita naikkan sedikit seperti apa ininya. Nanti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah V12 yang di sini. Nah, ini. Nah, ini. V12 misalnya ini H2. Itu oke. Saat ini dimensinya adalah 10. Ya, jadi nanti kita akan atur ini. Dimensi 20 dan 10 ini kita atur, dibesarkan sedikit, dikecilkan sedikit untuk mencari desain terbaiknya seperti apa. Apa yang dimaksud desain terbaik? Yang meminimalkan berat dan defleksi totalnya memenuhi syarat, yaitu 0,3 mm total. Gitu. Oke, ini sudah jadi, kemudian kita extrude. Kita apply, ini extrude-nya berapa extrude-nya? Bentar. 2 mm, tebalnya 2 mm. 2 mm ya. Oke, generate ya. Kita sudah punya seperti itu ya. Kemudian setelah itu sebentar. Kalau oke. Sudah jadi modelingnya ya. Sudah jadi modelingnya. Kemudian kita tutup karena modelingnya sudah jadi. Kemudian kita tinggal meshing. Sekarang di sini kita punya parameter set, karena kita sudah setting variabel-variabel desainnya tadi H1, H2. Kita bisa lihat. Nah, ini jadi parameter inputnya adalah H1 tadi, nilai saat ini adalah 20, H2 nilai saat ini 30. Kita belum setting parameter outputnya. Jadi current desainnya adalah H1-nya 20, H2-nya 10. Itu current desainnya. Oke, kemudian kita ke meshing. Ke model. Kita buat di modelnya, kita klik 2 kali. Ya, di modelnya itu kita belum kasih materialnya ya, kita kasih assign dulu materialnya. Ini materialnya. Terus kemudian kita meshing size-nya 1 mili. Jadi ini kita insert sizing dulu. Apply, dia enggak ini ya, kita pilih ini ya, kita apply itu sudah size-nya 1 mili. 0,001. Dia 1 mili. 1 mili, terus kemudian kita tentukan tumpuannya fix support di sini. Oke, apply.
Terus kemudian kita taruh bebannya. Bebannya kita taruh insert force. Nah, ini. Oke. Pilihannya di edge di sini. Oke. Apply. Force-nya ini searah komponen. Searah komponen minus 300 karena dia searah sumbu Y negatif. Enter, maka seperti itu ya. Kemudian outputnya apa? Karena kita butuh total deformasinya, ya outputnya total deformasi. Ini total deformasi. Nah, total deformasi. Kemudian kita bisa solve sekarang. Kita sudah selesai, kita bisa solve. Oke. Oke, ya sudah selesai. Kita lihat total deformasinya. Ini total deformasinya. Total deformasinya maksimumnya adalah 0,004 di situ ya. Kita lihat ini total deformasinya 0,004 terjadi di sini. Maksimum total deformasinya itu ya. Ini saya akan rekam ini dulu. Saya akan copy ini untuk kita bandingkan nanti ya. Untuk kita bandingkan nanti, kita rekam. Nah, saya copy saja begini. Oke, sampai sini. Ya. Kita rekam nanti untuk dibandingkan dengan yang sudah dioptimasi. Ya. Kita tadi belum menentukan outputnya apa. Nah, kita akan tentukan total deformasi ini, maksimum total deformasinya sebagai defleksinya ini. Total defleksinya sebagai outputnya, dan juga beratnya itu ada di sini. Let me check sebentar, properties. Nah, ini massnya saya bukan juga jadikan parameter outputnya. Jadi masanya, kilogramnya saya jadikan ini sama total deformasinya. Oke, itu. Kalau ini sudah selesai di static strukturnya, kita bisa exit. Kita sudah set total deformasi sama miss-nya, massa dari struktur itu dijadikan output. Nah, inputnya, variabel desain variabelnya tadi ada 2H1, H2. Ini tidak selesai, kita bisa exit dari struktural analisis. Ya, sekarang kita sudah punya tadi variabel input sama variabel output. Kita bisa klik 2 kali di situ. Ya, ini. Nah, maka sudah ada variabel input itu dan variabel output, total deformation maksimum sama solid mass-nya dalam kilogram dan ini. Oke, nah, saat ini current desainnya adalah variabel H1-nya 20, H2-nya 10, masanya ada defleksinya adalah sekian dalam meter, terus masanya adalah sekian dalam kilogram. Gitu. Terus kemudian ini kita close. Nah, sekarang kita ngambil modul optimasinya. Kita ke design exploration. Ini di buku itu menggunakan response surface optimization. Nah, ini ya, kita klik 2 kali. Itu. Ya. Ini sudah masuk modul untuk response surface optimization-nya. Terus kemudian kita ke design of experiment-nya. Kita explore design space-nya. Bagaimana kita explore design space-nya? Design space-nya kita misalnya H1. H1 kita akan rubah dari kalau di buku sebentar. Kalau di buku saat ini adalah 20, akan kita rubah dari 17 ke 22. Jadi saat ini adalah 20, kita turunkan sedikit ke 17, kita naikkan dikit ke 22. Jadi H1 kita punya design space 17 sampai 22. Allowed value-nya jangan any. Kalau any dia
apa 0, sekian juga akan maka akan banyak dari 17 ke 22 itu akan banyak. Kita menggunakan manufacturable value saja ya. Jadi ini akan lebih kasar space-nya, ring-nya, apa rentangnya. Oke, ini number of levelnya 2, kita pakai 2, kita bisa menggunakan 3, 4, 5 akan lebih banyak lagi, tapi komputernya nanti akan lama. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita tentukan desain space-nya, desain ring-nya untuk H2. H2 kita akan rubah saat ini rentangnya adalah 10 saat ini. Saat ini adalah 10. Kita akan rubah dari, kalau di buku itu 8 sampai 11. Oke. Terus ini menggunakan manufacturable value. Levelnya juga 2. Oke, terus kemudian kita sudah menentukan variabel space-nya, desain variabel space-nya. Kemudian, bentar, saya mau ikut ke sini saja, design of experiment. Nah, ini. Kemudian kita akan menentukan apa, menggunakan apa. Bentar, dia menggunakan preserve design point after the X run. Nah, design point saat ini, ya. Terus retain data for each reserve point. Oke, kita akan ditandai itu. Ini tidak perlu ditandai ya. Oke, terus kemudian ini desain variabel center. Kita akan menggunakan apa? Design of experimentnya. Kita menggunakan central composite design. Terus kemudian central composite design-nya mintanya yang face centered. Nah, kalau face centered ini nanti seperti factorial design kemudian. Ya, kalian bisa pilih macam-macam di sini. Ya, nanti dilihatlah seperti apa bentuknya. Kita pilih yang face centered, kita ngikuti yang di buku. Terus kemudian kita bisa preview. Di preview nih. Di sini ada preview. Nah, ini adalah apa? Face centered central composite design. Tunggu, belum muncul. Nah, ini adalah ada 9 desain. Ini adalah face centered central composite design. Ini seperti factorial design. Ya, factorial design. Ada centernya juga, terus ada ring luarnya. Terus kemudian ini apa desain apa variabelnya, ini outputnya. Dia masih tanda halilintar karena belum punya nilainya. Nah, ini dia akan disimulasi sebanyak ini. Terus kemudian nanti akan dilihat mana yang terbaik. Oke, saya ngikut ini saja. Response surface, double klik di response surface, ini ditutup saja. Double klik di response surface, kemudian ada di design point, kemudian properties, response surface, klik update, katanya begitu ya. Double klik di response surface ini. Di response surface, terus ini, terus kemudian response surface ini ya. Terus kemudian ini predefined property, predefined point, oke. Terus kemudian retain-nya juga. Terus kemudian setelah itu update. Ya, saya ngikuti saja update. Nah, maka update-nya akan lama ini. Updating design of experiment. Ya, tunggu, ini prosesnya lama. Karena dia ngitung dari 9 poin itu akan dihitung satu-satu. Sehingga prosesnya lama. Ini kalian bisa lihat di sini. Dia akan 1 sampai 9 desain poin itu tadi, jenis desain itu. Nah, ini masih desain poin 1, itu akan sampai 9 nanti. Masih desain poin 1. Nah, sekarang desain poin 2 akan sampai 9, jadi akan banyak sekali. Jadi semakin banyak itu tadi pakai manufacturable value. Kalau kita pakai yang apa any point, any value, maka dia akan banyak sekali. Nah, itu. Jadi kita pakai manufacturing value. Sekarang masih desain poin 2. Ya, bayangkan kalau
ini masih 2 variabel. Bayangkan kalau 3, 5, 6, belasan variabel ya. Ya walaupun di dunia kita engineering itu lebih banyak di bawah 10 variabel. Kalau sudah di atas 10 variabel biasanya itu kategori banyak banget variabelnya. Nah, walaupun di bidang lain bisa puluhan, bahkan orang komputer science menguji coba metode optimasinya di dimensi yang puluhan sampai ratusan variabel. Bagi kita di engineering ya di bawah 10 lah, mungkin ya di antara 7, 8, 9 di bawah 10 itu masih reasonable, masih yang masuk akal. Ya, walaupun ya memang ada beberapa persoalan itu yang belasan variabel ada. Tapi sangat jarang sekali. Di dunia kita teknik mesin biasanya hanya 7 sampai 9 variabel saja. Ya, tergantung persoalannya sih sebenarnya. Oke, sekarang masih sampai pada kita perhatikan di sini ada beberapa design point dia. Sudah sampai berapa? 4, masih 4, kurang 5 lagi. Tunggu. Tunggu, itu masih sampai sekarang pada sebentar, design point 5. Jadi sampel yang nomor 5 masih ada 4 lagi. Saya sambil mau baca bukunya. Sudah sampai mana? Sudah sampai design point 9. Ya, sudah hampir selesai. Hampir selesai. Dia sudah sampai pada sampel yang nomor 9. Kita punya 9 sampel tadi. Oke. Oke, dia sudah sampai di situ. Terus kemudian kita akan cari responnya.
ini responnya. Respon point. Sebentar, ini respon poinnya, sebentar, respon point. Ini respon poinnya kok begini. Bentar, saya mau cari dulu. Dia 3 dimensinya respon poinnya. Respon, oke, ini ya, ini bukan 3 dimensinya, tapi apa 3 dimensinya, oke. Nah, ini dia seperti ini. Ini adalah H1, H2 terhadap defleksi maksimumnya. Kalau kita perhatikan, gimana muternya? Oke. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi, defleksi minimumnya ke sana, semakin ke sini semakin tinggi defleksi minimumnya. Tapi kita akan menggunakan ini, 3 ini maksimal. 0,3 mili ini maksimal. Jadi kita akan menggunakan yang ini ke bawah karena kita constraint defleksinya, total defleksinya 0,3 mili maksimal. Ini adalah H1, H2 terhadap total deformasi. Kita bisa lihat terhadap massa. Nah, ini terhadap massa seperti ini. Jadi yang ini malah massanya sedikit, massanya kecil. Nah, kita ini. Tapi kalau kita pakai yang ini, deformasinya besar seperti tadi. Jadi antara deformasi dengan massa ini, dia konflik satu sama lain. Jadi kalau kita kecilkan massanya, defleksinya besar. Kalau kita besarkan massanya, defleksinya kecil. Begitu. Jadi kita akan mencari trade-off solution. Atau kalau di multi objektif itu namanya, ini bukan multi objektif ya, sorry. Jadi ini adalah single objektif, kita mencari minimum massa dengan constraint defleksinya maksimal 0,3. Sorry, ini bukan multi objektif. Jadi ini sebenarnya kita ingin mencari minimumnya di sini, tapi dengan constraint itu tadi defleksi. Oke, kemudian kita bisa sebentar, saya ini klik. Maaf. Ini kita bisa klik, sudah selesai. Nah, sudah selesai proses optimasinya, tapi kita belum mendefinisikan objektif functionnya sama constraint functionnya. Kita belum mendefinisikan itu. Jadi proses optimasinya belum selesai karena dia masih menghitung saja. Kalau desainnya begini-begini, berapa defleksinya, berapa total masanya. Itu kita akan ke optimasinya. Kita double klik di optimasinya. Nah, dari sini kita akan mendefinisikan. Nah, yang pertama output pertama. Ini output pertama. Oh, ini bukan outputnya ya. Nah, ini kita ke objektifnya, objektif constraint-nya. Sebentar, kita akan ke objektifnya. Nah, ini kita hanya variabelnya saja, domainnya variabel space-nya ini H1, H2. Kita belum mendefinisikan outputnya. Nah, kita definisikan di sini. Yang pertama adalah total deformasinya. Jadi total deformasinya ini kita buat sebagai constraint. Jadi ini kita buat lebih kecil dari upper bound-nya. Jadi kita akan buat cari yang lebih kecil dari upper bound-nya. Ya, upper bound-nya adalah 0,3 mm tadi. Ya, itu 0,3 mm. Terus kemudian parameter ini, sebentar, ini ya pakai 0,3 karena dia satuannya milimeter. Mestinya ini juga diberi satuan agar kita tidak bingung dia meter apa milimeter. Yang berikutnya objektif functionnya. Objektif functionnya itu solid mass-nya. Nah, ini sebagai objektif functionnya kita minimizing. Jadi kita minimizing solid mass-nya. No constraint karena tidak ada constraint-nya di situ ya. Jadi itu di sini kita masuk ke optimasinya. Kita minimizing solid mass-nya, ini objektif function-nya dengan constraint deformasinya maksimum adalah 0,3 mm itu. Terus setelah itu apa katanya? Optimization ini, kemudian screening. Di screening ini kita pilih opsinya screening. Ya, dia pakai screening.
Terus kemudian select screening chat respon chat for P3 ini kunti. Ya sudah nggak ada di situ. Verify kandidat point. Sebentar, number of solution, optimization method screening, number of sampelnya 1000, kandidatnya 3. Oke, sudah, kemudian kita update saja, kemudian dia sudah update. Ini agak ini cepat. Ini adalah kandidat solusinya. Ada kandidat solusinya adalah 22 sama 11, 11, 17, 11, 22 sama 8. Ya, sama 8. Sama 8. Ini total deformasinya. Ya, ini total deformasinya. Bintang 3 itu bagus, berarti yang ini masanya yang jelek, masanya terlalu besar. Yang masanya paling bagus itu adalah yang ini Pak, bagus ya. Deformasinya juga besar. Oke, terus kemudian ini selesai, kita ke sini, terus kemudian apa katanya? Double klik parameter set, ini ke parameter setnya. Ini kita punya kandidat ini ya, current desainnya itu ya. Ini desainnya. Terus kemudian yang optimum itu yang mana gitu ya, optimum yang mana. Kita bisa copy ini, misalnya kita mau lihat ya. Kandidat poinnya kalau yang di buku itu di sebentar 8 dan 21. 8 dan 21 itukah? Coba saja. 8, dan tidak ada di sini. Kita tidak punya, kan beda dia. Oke, tidak tahu kenapa mereka beda. Kita bisa screening begini. Kita copy, kita bawa ke Excel. Nah, ini ya, kita bawa ke Excel. Jadi paste. Ini adalah total deformasinya. Ya, ini deformasi. Ini mesh-nya, masanya. Kalau deformasi ini masih dalam meter, kita bisa taruh di sini saja. Ini kalikan 1000 biar dia 0,3 mm. Begitu. Ini kita copy. Ya. Maka ini sebenarnya lebih, ini tidak memenuhi syarat. Ini tidak memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat adalah ini. Sama ini, anggaplah ini. Kemudian kita cari yang paling kecil di antara ini. Nah, yang paling kecil yang mana? Gitu. Yang paling kecil adalah yang ini. Yang kandidat nomor itu ya. Saya cari di sini. Dia kandidat di 0031. Ya yang ini. 17 sama 9,5, yang ini dia. Yang ini ya. Kemudian entah, saya ke bukunya lagi. Ini kemudian kita set copy input to current. Jadi kita bisa copy ini input to current. Jadi kita inputkan ke current-nya ini. Jadi current-nya ini yang 2010 akan diupdate menjadi yang sekarang, input to current. Nah, ini ya. Ini ya. Kemudian kita update ini. Mana update-nya di sini? Update selected design point. Kita update. Maka geometri dan analisanya yang tadi itu, yang strukturnya sudah diupdate dengan variabel optimum sekarang, di mana H1-nya 17,
H2-nya 9,5 itu. Kita akan lihat nanti, kita akan bandingkan. Bentar, masih prosesnya update lama. Ya, jadi yang diupdate hanya itu. Oke, dia sudah menghitung mesh-nya, kita tinggal defleksinya. Dia belum menghitung defleksinya. Oke, ya sudah itu. Ya, bandingkan dengan yang tadi. Jadi mesh-nya adalah 0,003. Defleksinya, terus solidnya, masanya sekian. Ini yang paling kecil. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang tadi, atau kita lihat ke sininya, ya, ke sini, ke resultnya, kita lihat. Oke, ke resultnya ini. Ya, ke sini. Ini dia sudah diupdate geometrinya. Dan hasil optimasinya itu juga. Ya, kita lihat resultnya. Ya, ini total deformasinya maksimal sekian. Ya, lebih sedikit sebenarnya ya, karena kita juga tadi kita bandingkan dengan yang tadi. Ini deformasinya, terus kemudian geometrinya. Sebentar, geometrinya mana ini? Jadi masanya ini, terus kemudian total deformasinya ini, ya, maksimumnya itu. Kita bandingkan dengan yang tadi. Kita lihat yang tadi. Mana yang tadi? Nah, ini dia. Ini yang tadi. Yang tadi. Yang tadi, sorry. Nah, yang tadi total deformasinya 0,04, besar. Desain awalnya besar ini, ya. Desain awalnya besar. Total deformasinya. Sekarang total deformasinya kecil dan masanya lebih kecil, lebih sedikit. Lupa tadi tidak rekod juga total masanya. Oke, saya seperti itu proses optimasi di simulasi menggunakan ANSYS ini. Jadi variabel ini tadi H1 dan H2 yang di sini sudah dioptimasi sehingga itulah nilai yang terbaik untuk meminimalkan masanya, tapi dengan defleksi yang masih memenuhi syarat, yaitu 0,3 mm maksimum. Oke, jadi ini jadi desain constraint-nya, sedangkan objective function-nya adalah ini. Ini objective function-nya. Saya pikir itu, untuk tidak terlalu panjang videonya, silakan dipelajari, didiskusikan jika ada masih beberapa pertanyaan. Terima kasih, saya akan stop videonya bentar.